Sebelum inti dari pembahasan-pembahasan yang saya bawakan dan teman-teman saya lainnya, kita perlu mengenal karbohidrat terlebih dahulu. Karbohidrat atau CH2O sering disebut sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia karena memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi kita sehari-hari. Dalam metabolisme karbohidrat, melibatkan beberapa jalur, diantaranya adalah yang pertama, proses pemecahan karbohidrat menjadi dua pirufat disebut glikolisis. Kemudian yang kedua, proses pemecahan glikogen menjadi glukosa disebut glikogenolisis. Kemudian yang ketiga, proses pembentukan glukosa menjadi glikogen disebut glikogenesis. Yang keempat, hasil glikolisis adalah pirufat. Pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA, prosesnya dioksidasi pirufat. Kemudian jalur yang terakhir yaitu semua energi diubah menjadi ATP. Prosesnya disebut fosforilasi oksidatif. Itulah jalur dan proses-proses dalam metabolisme karbohidrat dan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya satu persatu dari jalur metabolisme karbohidrat tersebut. Yang pertama ada jalur glikolisis Embden-Menier. Hal pertama yang harus diketahui adalah bagaimana kita menyimpan karbohidrat dalam tubuh. Nah, karbohidrat itu disimpan dalam bentuk polisakarida yang disebut glikogen. Glikogen bisa kita temui di otot atau di hati. Nah, selanjutnya kita akan memecah glikogen itu menjadi monomer glukosa. Jadi proses pemecahan glikogen menjadi glukosa disebut glikogenolisis. Dan proses pembentukan glukosa menjadi glikogen disebut glikogenesis. Dalam proses glikolisis itu ada dua jenis tahapan, yaitu energi investment phase and energi payoff phase. Nah, energi investment phase itu mendonor 2 ATP dalam satu glukosa. Sedangkan energi payoff phase itu menghasilkan 4 ATP. Selain itu, dia juga menghasilkan 2 NADH, 2 H+, 2 pirufat, dan 2 molekul air. Kesimpulan dari proses glikolisis yang pertama, menghasilkan 2 pirufat dan 2 molekul air. Yang kedua, 4 ATP yang dihasilkan dikurang 2 ATP sehingga tersisa 2 ATP. Jadi, mengapa glikolisis hanya menghasilkan 2 ATP? Karena 2 ATP sudah digunakan dalam proses sebelumnya. Lalu yang ketiga, menghasilkan 2 NADH dan 2 H+ atau 2 NADH2. Nah, 2 pirufat ini akan menuju ke proses selanjutnya. Sedangkan 2 ATP dan 2 NADH, mereka akan dikirim ke fosforilasi oksidatif atau yang disebut rantai transfer elektron. Proses selanjutnya yaitu oksidasi pirufat. Sebelumnya saya ingin memberitahu tahap metabolisme karbohidrat, yang dimana umumnya itu ada 3, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Tetapi ada jalur antara yang menjembatani siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif, yaitu oksidasi pirufat. Mengapa ada jalur antara? Karena paspor untuk masuknya ke siklus asam sitrat yaitu asetil-CoA. Sementara hasil glikolisis sebelumnya kan 2 pirufat. Makanya harus diubah atau dioksidasi terlebih dahulu menjadi asetil-CoA. Pirufat itu kan berada di luar mitokondria yang struktur membrannya lipid bilayer, yang dimana bagian orange muda itu hidrofilik, sedangkan bagian orange tua itu hidrofobik. Dan sifat dari mitokondria adalah semi permeable, yang berarti hanya senyawa-senyawa tertentu yang bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, jika pirufat ingin masuk ke dalam mitokondria, dia akan melewati transfer protein atau poriprotein. Dan sebelum pirufat melewati transfer protein tersebut, akan ada proses pensinyalan yang membantu pirufat
masuk ke dalam mitokondria. Selanjutnya, pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA, yang dimana ada 3 tahap. Yang pertama, pelepasan gugus CO2. Yang kedua, pembentukan NADH. Dan yang ketiga, pirufat yang sudah melepaskan gugus CO2-nya akan ditempeli oleh koenzim A, sehingga akan berubah menjadi asetil-CoA. Dan hasil pembentukan NADH sebelumnya akan dikumpulkan ke proses fosforilasi oksidatif untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya yaitu siklus asam sitrat atau biasa disebut dengan siklus Krebs. Nah, di sini asetil-CoA yang dihasilkan dari oksidasi pirufat akan diubah menjadi ATP. Nah, sebelumnya kan tahap glikolisis di mana glukosa diubah menjadi pirufat dan kemudian pirufat ini akan diubah lagi menjadi asetil-CoA yang merupakan senyawa dengan 2 karbon. Langkah selanjutnya, asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat yang merupakan senyawa dengan 4 karbon sehingga membentuk sitrat dengan senyawa 6 karbon. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sintase. Langkah selanjutnya akan memasuki jalur antara yaitu cis-akonitat. Kemudian sitrat akan diisomerase menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase dan dengan bantuan air. Langkah selanjutnya isositrat akan dioksidasi menjadi alfa ketoglutarat oleh bantuan enzim isositrat dehidrogenase. Dan dalam reaksi ini molekul NAD direduksi menjadi NADH dan 1 molekul CO2 sehingga alfa ketoglutarat menjadi senyawa dengan 5 karbon. Langkah selanjutnya alfa ketoglutarat diubah menjadi succinyl-CoA oleh bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase dan dalam reaksi ini juga molekul NAD direduksi menjadi NADH dan 1 molekul CO2 sehingga succinyl-CoA menjadi 4 karbon. Langkah selanjutnya succinyl-CoA diubah menjadi suksinat oleh bantuan enzim succinyl-CoA sintetase. Dalam reaksi ini menghasilkan GDP, kemudian GDP direduksi menjadi GTP. Langkah selanjutnya, suksinat diubah menjadi fumarat oleh bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Dalam reaksi ini menghasilkan Ki-H2 untuk produksi FADH2. Fumarat kemudian diubah menjadi malat dengan bantuan enzim fumarase dan molekul air. Adapun hasil siklus Krebs melalui siklus-siklusnya menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Yang terakhir yaitu jalur fosforilasi oksidatif. Nah, di mana proses fosforilasi oksidatif ini terjadi di dalam membran mitokondria. Nah, pada tahap ini ada 4 kompleks. Khususnya untuk kompleks 1, 3, dan 4 adalah NADH2 dan khusus untuk kompleks 2, 3, dan 4 adalah FADH2. Langsung saja kita masuk ke tahap fosforilasi oksidatif, yaitu NADH akan mengalirkan energinya ke ruang antarmembran. Jadi dia akan diubah kembali menjadi NAD. Kemudian FADH2 akan mengalirkan kembali energinya ke ruang antarmembran dan akan diubah menjadi FAD. Nah, NAD dan FAD akan bertemu di Ki dan bersama-sama akan masuk ke kompleks 3 untuk menghasilkan H2O. Nah, proses pelepasan elektron ini mengakibatkan juga pelepasan H+ keluar ke ruang antarmembran dan akan mengakibatkan perbedaan tekanan di mana H+ lebih banyak di ruang antarmembran daripada di matriks sehingga H+ harus dimasukkan lagi ke dalam matriks agar tekanan membran mitokondria lebih stabil. Kenapa? Karena kalau tekanan tidak stabil akan merusak struktur dari mitokondria. H+ yang dimasukkan kembali ke matriks dengan melalui stator dan stator akan berputar 360 derajat. Maka ion H+ akan masuk ke dalam matriks. Pada saat stator berputar akan terbentuk juga proses katalitik di mana ADP akan bergabung dengan fosfat untuk membentuk ATP.